siang Pak ini. Yang pertama kita akan membahas tentang sebenarnya kondisi perusahaan di mana dan kira-kira bapak-bapak yang ada di sini kebetulan di Keamanan General Manager apa yang bisa dilakukan dan apa kontribusi yang memang sudah diberikan ke perusahaan. Dan kami di sini bukan untuk mengadili, tapi kami sebagai pengurus untuk bertanggung jawab terhadap perusahaan ini, maka kita perlu informasi yang benar, jadi bukan berasal dari isu atau pendapat pribadi. Tapi di sini, tapi hari ini kita berharap kita lepaskan baju kita, kira-kira dengan kondisi kita seperti ini, apa yang bisa kita buat. Dan mungkin dari segi performance pribadi mungkin ada upaya-upaya yang sebenarnya mungkin dimiliki gitu, tetapi mungkin tidak bisa menembus barrier sehingga perusahaan ini tidak bisa jaya. Jadi kebetulan di sini ada departemen kajian strategis lapangan kerja Pak Wiranto. Mungkin nanti di sini akan dibantu oleh beliau dalam hal yang kita bicarakan. Itu dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dialog sehingga kita bisa baik dan juga nantinya informasi itu akan kita lakukan sebagai masukan untuk dialog dengan komisaris dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang hasil dari diskusi internal itu kita mencoba membagi masalah yang sekarang maupun yang menengah. Jadi kita tidak mengerti kenapanya, tapi yang lebih baik adalah bagaimana menyelesaikan. Dan mungkin yang jadi sekarang adalah cash flow yang blok itu yang disepakati teman-teman. Jadi masalah utama yang harus diselesaikan sekarang untuk suatu konfirmasi apa mungkin jadi sekarang ini makanya mungkin bapak-bapak kita sudah nanti menanggapi diskusinya seperti itu Pak. Jadi silakan. Kami merasa sangat dihormati dapat undangan dari SKKS ini diundang sebagai anggota, maka kewajiban anggota yang harus datang sesuai dengan komitmen untuk memenuhi undangan pengurus. Kalau nggak salah informasi tadi pagi saya tanya-tanya sama Pak Arif ya, Pak Ketua, kami diundang di sini per direktorat ya, untuk bicara masalah kondisi perusahaan. Nah, sekarang ini direktur produksi bulan yang baru hadir, kami bertiga, ada Pak Parto sama Pak Ugo yang nanti usul. Menurut hemat kami, kalau kondisi perusahaan, mungkin maksud dulu yang harus dibicarakan, karena kalau yang diundang produksi saja, terus cerita masalah kondisi perusahaan tadi disinggung di pengantar, ada cash flow dan lain sebagainya, nantinya itu terus terang tidak mencakup ruang lingkup tugas kami dan tanggung jawab kami selaku selaku general manager yang diamanati untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu di direktorat produksi. Pak, teman-teman keuangan sebagai besar di Jakarta nyiapin materi diskusi dengan direksi yang akan dibahas nanti jam 11 di kantor Menek BUMN. Nah, sehingga untuk persiapan ini hari Senin yang diminta itu kita tim operasi itu minta melalui Pak Dadang pengunduran waktu. Tapi tadi Pak Arif ngasih tahu ya udahlah Pak, ini per sektor aja, per
bidang aja direktorat. Ya silakan aja. Tapi ya itu tadi nanti apa yang didapat nggak bulat Pak, karena yang bulat itu saya gitu ya. Nah kebetulan saya ini selain bulat fisiknya gitu ya, juga saya agak tahu bulat di sana. Cuman saya sesuai kesepakatan dengan teman-teman tim operasi itu yang akan menyampaikan adalah ketua timnya nanti Pak Herman Wisodro. Jadi saya ya mohon maaf saya tidak bisa mendahului atau mengingkari kesepakatan itu. Sehingga kalau tadi ditanya Pak Edi, karena ini ada teman-teman produksi aja ya mungkin bisa dicari apa yang bisa diambil dari. Assalamualaikum. Saya kira membuat kondisi perusahaan seperti sekarang itu kalau menurut kita dengan produksi itu bakal benar karena apa? Jadi gini, di belakang ini kan kita bikin, ini kan ini enteng-entengan aja, ini analisa enteng-entengan aja teman-teman. Ini cash flow jeblok ini karena apa penjualan, pemberian, susah. Ya kan? Susahnya sudah. Apa enteng-entengan tadi? Itu Pak, di print aja Pak. Ada pemberian Pak, ada pemberian. Di print ada. Ini print ya, makan print enggak tahun ya. Di jangan banyak khawatir ini untuk mencari solusinya. Nah, saya akan memberikan gambaran aja, mungkin nanti teman-teman lain yang di LKP yang mungkin kurang. Jadi ini kayak soal yang diketahui itu masalahnya adalah yang pertama itu masalahnya ada oversupply dari Cina. Jadi Cina itu waktu kita selalu saya sampaikan pada saat training team building ya di puncak selalu itu bahwa Cina itu merupakan trailer raksasa yang membawa ratusan juta ton koin atau baja. Nah, pada saat itu masih 280 ya, naik sekarang 340 juta ton per tahun. Jadi kalau Anda bayangin truk yang segitu raksasanya ya berjalan dengan kecepatan ekonominya 9%, itu sudah luar biasa. Orang 3% aja ada bagus ya, 5% juga bagus, 9 atau 10%. Itu dengan kecepatan tinggi pasti mesinnya panas. Kalau mesinnya panas, dia bisa jam ya ruang bakarnya atau berbet atau malah ngerem. Ya, ngeremnya itu nggak smooth nggak apa-apa. Kalau ngerem mendadak, apa yang terjadi? Itu momentum ekonomi, momentum yang juga akan menggelontorkan muatannya. Itu tidak teori ya, teori alam itu kayak gitu lah. Pokoknya kalau ada truk rem mendadak pasti isinya beramburan keluar. Nah, over capacity ini 340 juta ton sekarang sudah overheat. Begitu overheat dia kalau nggak salah ini tercatat kelebihan supply-nya bisa 15 juta ton per tahun. Kelebihannya itu jauh lebih besar daripada kemampuan KS untuk memproduksi. Jadi diberi dilihat, ya. Artinya selebratannya Cina itu sama kita kangkang setahun itu nggak ada apa-apa. Nah, sehingga apa? Masalah globalisasi itu ada dua. Satu, ada borderless ekonomi yang namanya free trade, bebas. Yang namanya tukang becak, tukang bakso, orang Filipina, orang Singapura, orang Amerika boleh, kan gitu Pak. Itu kasarnya kayak gitu. Jadi bebas, free trade area. Jadi saya jual baju di mana juga boleh dong. Yang tidak hanya di Cina, tidak harus lalu aja orang chicken, ayam goreng aja bisa dijual bebas. Akibat daripada borderless ekonomi, maka timbullah the more choice of steel. Saya boleh pilih dong. Nah, saya beli KS berapa? $400, $380. Barbet jual, anak dia jual, saya jual. Ya nggak ya? Ada yang 282, bodoh dong saya pilih yang KS. Itu yang dialami oleh PT PAL. Saya tunjuk ke sana. Kenapa nggak pakai barang KS? KS mahal. Itu kan nih, orang udah jelek ya dibanding-bandingkan.
Itu dari permasalahan. Nah, saya ambil ke experience, pengalaman KS. KS itu sudah pernah mengalami hal serupa. Jangan merasa khawatir ya. Itu ada serbuan baja dari Eropa Timur. Ini tahun 94 sampai 97. Nggak bayar, rumahnya Arif pakai nih. Bukan Arif ya rumah. Rumahnya Arif. Listrik. Iya listrik ini. Ya kan gitu. Sekolah nggak bayar, matiin. Mungkin kayak gitu kan. Jadi antara rentabilitas ini yang kita ambil. Nah, kedepannya adalah kalau ada tantangan kayak gitu pasti ada peluang. Nah, peluangnya ya, maka ada dua juga kalau menurut saya. Kalau dengan kemarin di Ponorogo itu ada kegiatannya apa? Kolor. Ya, kalau kita kan buat istri ya kolor. Itu kolornya Marok itu terkenal. Kalau lucu, perisai itu bisa berupa trade barrier. Ya, trade barrier itu macam-macam. Ada tarif, biaya masuk, ya kan? Terus kemudian mau ekspor dikasih insentif. Nah, itu trade barrier. Itu perisai. Nah, kalau senjata, nah itu ada dua menurut saya. Ada kita harus menciptakan steel supply guarantee. Jadi artinya kalau kita mau memproduksi barang ke orang itu, si orang itu harus mencapai jaminan supply. Ini mungkin agak ini ya. Nah sekarang kita ini sudah mudah-mudahan bisa diputuskan direksi. Kita sudah ada order kontrak 400.000 yang ditawarkan ya oleh Blue Scope. 400.000 itu separuh CRM. Tangkap aja itu. Kenapa? Karena trennya di luar negeri yang kita tinjau itu NSC segala macam. Itu paling tidak 70% sudah kontrak. Aman nih. Harga nanti dulu lah, kalau ngomong harga sama ya. Tapi kontrak sudah ada. Yang ini belum tanda tangan, Pak? Belum, masih mundur. Karena kalau kemarin kita lihat di koran kan MOU-nya katanya dari tanda tangan. Yang belum skop untuk slab, pembelian slab. Yang untuk CRC belum. CRC belum. Slabnya aja yang Slab. KS-nya. Jadi kita inilah ya, jual pabrik mesin. Strategi klasik tradisional. Jadi klasik tradisional itu bukan hanya seni budaya saja, tetapi manajemen bisa mengaruh klasik tradisional. Klasik tradisionalnya adalah efisiensi, kaizen, cost cutting, pengencangan ikat pinggang, ya cost reduction itu masih klasik tradisional. Kalau orang Jawa itu tarian bedoyo Solo itu tariannya lambat tapi selesainya 3 jam. Yang kedua itu strategi breakthrough, harus keluar dari sini mau nggak mau. Yang bukan klasik mikirin baru. Atau kalau saya lihat tadi itu supply kontrak, ini cari kontrak lah supaya terjual nih Pak Arif nih, udah mulai ke Toyota segala macam. Yang kedua itu iron ore ownership, harus punya tambang biji besi, ya kan? Yang kedua menurut saya KS itu dibelah dua, jadi kan perusahaan yang mana yang nggak efisien, yang mana yang efisien, belah dua aja. Misalnya satu jalur, contoh aja nih, dari mulai itu kan udah jelas garisnya tuh, dari Pilet sampai ke Wairut itu kan jelas garisnya, udah aja di tempo. Ini perusahaan no product, ini perusahaan flat product. Nah ini yang untuk yang ini kita jangan jual baja lagi. Menurut saya kita jual paket infrastruktur, jembatan, jalan raya, jalan tol, itu yang dijual. Tetapi di situ ada mengandung unsur baja, ya kan? Kerjasama dengan mana gitu kan ya? Kayak ayam goreng, namanya pun kerjasama dengan pabrik bumbu, ya, pabrik ini, pabrik itu, masuk ayam dijadikan ayam goreng. Ya. Misalnya, ya kalau bajanya Cina itu 282, udah nggak saya beli aja, ini saya jualin, harganya di dalam 350. Daripada kita main truk bikin baja 400 ke 350, harus turunin kos $50 per ton.
itu ada budget di bawah $500. Gimana? Ini ada promosi. Nah, satu lagi ini yang pernah sabit dulu lebih kan dari itu. Wah itu dia jadi ya itu natural disaster. Yang keempat itu global security, teroris. Sekarang orang bunuh diri ngajak-ngajak loh. Dulu orang bunuh diri biasa, ya empat dalam berdiri pakai tali, pisau, beracun. Iya, ngajak-ngajak bunuh diri. Sekarang yang ngajak pasti nggak tahu lagi. Ya, dari makan enak belum. Nah, itu sesuatu new paradigm atau suatu parameter baru di dunia kita ini. Suka atau tidak suka itu hadir. Ya. Lain lagi adalah oil crisis. Oil crisis akan membuat energinya akan berubah. Saya mungkin itu cukup panjang lebar, nanti kita diskusikan. Koordinator di sini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuka wacana. Membuka wacana yang tentunya bisa kita ambil untuk menghadapi krisis apa. Artinya apa? Kalau memang kondisi nanti dari Cina ini yang ditakutin dengan 15 juta JKT telah kabur, tentunya di 2006, 2007 ke depan kita juga akan bisa kembali seperti awal. Sementara di depan mata kita yang kita hadapi sekarang, informasi yang kita dapat adalah cash flow kita agak berapa ya? Tentunya ada dua strategi yang harus kita hadapi nanti ke depan. Pertama untuk menghadapi jangka panjang dari terobosan-terobosan tadi. Yang jangka pendek bagaimana? Kan gitu Pak. Kita yang pertama saya ingin menanggapi yang masalah BHP ini Pak. Kemarin dari minggu yang lalu kita baca di Raja Banten, kita udah ada kontrak slab dengan Australia untuk slab premium istilahnya di sini. Sementara yang kita tahu, kita banyak bahan baku kita itu numpuk yang kita impor dapat informasi baik dari pelet atau macam-macam. Ini arahnya kemana lagi? Kalau kita ngambil slab sementara kita dapat informasi harga jual baja kita tetap di 282, sekarang kita mesti bertarung. Apakah dengan slab yang kita impor ini kita masih bisa bertarung juga? Gitu. Tentunya ini akan menggerogoti daripada likuiditas yang ada. Sehingga kita kemarin dapat selentingan juga nanti rencananya di kuartal pertama 2006 beberapa pabrik akan ditutup. Ini akan mengganggu daripada konsentrasi daripada teman-teman ini Pak. Makanya kita harapkan, kita minta masukan apa sebenarnya yang akan dilakukan dari jangka pendek ini. Sementara kita juga tahu juga klaim kita juga tinggi. Apa sih langkah-langkah dari mungkin dari bapak-bapak yang ada di struktur yang ada yang akan kita hadapi di jangka pendek ini Pak. Pertama kalau klaim yang besar kayak gini kan tentunya harusnya bisa kita antisipasi. Kemarin kita juga pernah diskusi audiens dengan Pak Dirut juga ngeluh juga terhadap masalah prosedur yang tidak dilakukan sehingga timbul masalah ini. Mungkin itu Pak yang kita tanyakan. Kira-kira apa sih langkah ke depan untuk jangka pendek ini dulu? Karena kalau perawatan itu nggak populer Pak. Perawatan itu cost pasti ujungnya keluarin uang. Jadi saya melihat bahwa yang kita diskusikan sekarang masalah cash flow Pak. Kalau cash flow yang mudah adalah adanya ketidakkeseimbangan Pak. Ya. Yang saya lihat harusnya kalau ada uang masuk gitu kan dan uang keluarnya sedikit itu ada cash di situ kan, mudah-mudahan seperti itu. Nah yang saya lihat sekarang ini faktor yang kita hadapi sekarang ini bahwa ada ketidakseimbangan antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Likuiditas itu jangka pendek sebetulnya. Jangka pendek sebetulnya kalau kita nggak banyak utang kita bisa minjam modal gitu kan Pak ya. Jadi likuiditas itu kalau menurut saya itu sifatnya spot gitu ya. Nah dari cerita tadi saya punya usulan untuk jalan keluarnya. Yang pertama
secara internal kita nih, yang pertama manusianya kan, mesin semua itu kan sangat-sangat dipengaruhi oleh manusia ya. Jadi mulai saat ini saya pikir kita nih kan karyawan Krakatau Steel semua nih Pak ya, dari mulai general manager ke bawah ini kan karyawan Krakatau Steel semua ya. Kita harus kompak dalam hal menghadapi masalah ini. Di samping kompak juga kita harus mempunyai komitmen yang sama, untuk menyelesaikan masalah ini. Terus ada loncatan yang besar untuk perubahan teknologi. Dan tentunya dengan cerita tadi ya dari teman-teman, dari Pak Albert, Pak Purwo, menurut saya problem yang dihadapi Krakatau Steel ini adalah problem nasional. Apa saya bilang itu? Peranan pemerintah juga sangat diperlukan di sini. Karena apa? Kalau di Cina, di negara-negara lain juga ada potensi. Kalau kita juga sebetulnya juga gitu. Kalau mereka sudah dumping dan masuk ke sini, siapapun tidak bisa bersaing. Mereka punya bahan baku, kita tidak punya bahan baku karena kita rentan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Tapi juga tadi saya sudah menyampaikan bahwa bahan baku ada satu lagi yang saya lupa, yaitu ketersediaan gas dan listrik. Nah, kita juga punya masalah yang cukup besar di sini. Kalau gas ini suplainya sampai saat ini kita kurang, tapi kalau listrik dua musuh kita, yaitu harga dan yang kedua keterbatasan suplai. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tapi saya pesan ke teman-teman bahwa tantangan ini jangan dianggap sebagai suatu membuat kita pesimis, tapi ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Kita harus kompak. Tidak ada tantangan yang nggak bisa diatasi. Kalau lihat sejarahnya Krakatau Steel, selalu ada jalan keluar, selalu kita bisa memecahkan masalah ini. Karena krisis seperti ini kan bukan baru sekali yang kita hadapi. Jadi beberapa kali kita mengalami krisis dan tentunya dari masing-masing tempat juga yang bisa dilakukan secara internal adalah bagaimana kita mengeluarkan ongkos serendah-rendahnya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saya pikir itu saja yang dari saya, Pak. Dari saya yang saya lihat dari kacamata saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya coba ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi awal dikatakan Pak Agus, kita sudah melepas baju juga ya. Saya mungkin tidak bisa bicara seperti Pak Purwo dengan retorika jawaban. Kita lihat dari sisi elementer saja. Mungkin teori elementer, Pak Edi tahu kalau kita sebagai penghasil produk, artinya perusahaan yang menghasilkan. Sebenarnya kalau kayak saya baca-baca itu perusahaan yang menghasilkan, kita tidak bisa menyalahkan kondisi pasar. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi pasar yang drop. Kita juga tidak bisa mempersalahkan kondisi-kondisi bisnis, kondisi pengadaan. Karena semua dipengaruhi oleh eksternal. Pasar jelas tidak bisa, bahwa pasar internasional sudah turun. Kemudian kondisi-kondisi pengadaan, ya setahu saya, pada saat saya juga masih di logistik juga kita lihat sulit sekali orang-orang logistik untuk mencari yang namanya tadi produk-produk yang murah, gitu ya. Bisa murah, mungkin kualitas jadi jelek, itu kan biasa sih ya. Keseimbangan antara kualitas dengan kuantitas. Tapi kalau kita lihat di tempat-tempat lain yang namanya perusahaan penghasil produk, kelihatannya di tempat lain itu untung, gitu ya. Tadi Pak Purwo katakan di Cina bisa untung, gitu ya. Nah, saya kira dari sisi kita sebagai perusahaan penghasil produk, ini ada apa nih? Ada kesalahan apa di kita ya sebenarnya? Saya coba simpulkan beberapa hal yang saya ketahui saja. Mungkin dari sisi penghasil produk itu ada beberapa hal. Saya ambil di sini contohnya dari sisi 4. Yang pertama mungkin dari sisi material bisa raw material dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari sisi energi. Kemudian yang ketiga dari sisi teknologi. Yang keempat mungkin saya ambil tadi dari sisi manpower ya. Kalau dari sisi material, Bapak bisa lihat, mungkin bisa lihat data yang ada, terutama di steel making.
Steelmaking itu kontribusi terbesar adalah material. Kalau kita lihat perkembangannya, mungkin nanti bisa ambil data dari keuangan, dari keuangan yang ada. Itu kondisi raw material, peningkatan persentase biaya bahan baku meningkat tajam, meningkat dari, kalau angka saya mungkin nanti bisa salah, rata-rata kita awal sebelumnya di steelmaking itu kontribusi biaya sekitar 60%, 62%. Kemarin bisa sampai 66%, 60% kontribusi. Nah ini juga kita juga lihat kenapa hal itu terjadi. Saya kira dari sisi bisnis banyak hal gitu ya, kenapa bisa terjadi. Mungkin pada saat awal dulu kita membeli dengan harga yang tinggi karena pada saat itu kondisi bisnis juga bagus gitu ya. Pada saat kita memutuskan untuk beli raw material, mungkin Pak Babet lebih tahu ya, pada bulan-bulan Mei, Juni kita beli memang dengan kondisi yang lebih tinggi dibanding dengan harga-harga normal. Tapi pada saat itu kondisi pasar juga menggiurkan gitu ya. Kalau kita beli seperti itu, kelihatannya kita punya profit. Nah ini pertama saya kira dari sisi material, bagaimana orang lain mengatur dari sisi material. Jadi saya kira tugas berikutnya, langkah-langkah berikutnya dari sisi material bagaimana yang harus kita lakukan ya. Dengan asumsi orang lain bisa. Kemudian yang kedua dari sisi energi. Energi saya kira tidak jauh berbeda dengan kondisi material. Bapak-bapak juga tahu saat ini terakhir energi ya jelas bahan bakar minyak naik, bahan bakar gas ketersediaan yang tidak ada. Kita lihat, kita juga sering dengar di koran, di media-media bahwa semua perusahaan bermasalah, punya problem-problem energi. Sekarang untuk kita ini bagaimana kita mencari energi, karena energi alternatif yang bisa kita lakukan. Kemudian dari sisi teknologi. Nah, kalau dari sisi teknologi ini kan kaitannya dengan efisiensi. Kalau sepengetahuan saya, dengan teknologi yang ada, teknologi existing ini kecil sekali kontribusi efisiensi. Tadi saya dengar Pak Himawan menyatakan tap to tap. Ini mungkin teman-teman SSP 1 bisa lihat bagaimana usaha teman-teman untuk menurunkan tap to tap. Kalau kita boleh membela diri, nanti Pak Hedi bisa lihat desain daripada SSP 1 tap to tap, desain dari manufacturer itu sekitar 180 menit. Pak Hedi mungkin tahu. Tapi saat ini teman-teman itu sudah bisa berapa Pak Hedi? Sudah bisa 160. Artinya usaha-usaha dari teman-teman ini sudah ada untuk menekan efisiensi, melakukan. Tapi kalau kita diminta untuk benchmark kepada tap to tap di ISPA atau di tempat lain, ya teknologinya beda. Teknologinya nggak ada, dia bisa 60 menit, ya teknologinya lain, bukan teknologi kita yang ada. Dilihat, saya kira dari desain bisa dilihat bahwa usaha-usaha teman-teman untuk menekan tap to tap itu sudah punya kontribusi yang besar menurut saya. Tapi kalau kita memang ke arah sana, ya teknologi yang berperan. Teknologi apa yang harus kita lakukan nanti ke depan? Saya kira itu 3 hal yang memang kemudian yang terakhir saya kira ya tadi manpower. Saya kira dari sisi kuantitas daripada jumlah orang, terus terang dari sisi jumlah orang masih banyak di tempat kita, mungkin di tempat era steelmaking ini masih ada orang-orang yang memang bisa dikatakan non produktif. Non produktif dalam arti kata memang orang tersebut dari sisi kemampuan sudah pada batas-batas tertentu, baik dari sisi kondisi kesehatan, baik dari sisi usia. Dari sisi usia. Ini saya kira jalan keluar kedua yang harus kita cari solusinya. Dan yang terakhir barangkali ya sama-sama mungkin buat kami juga, buat saya juga, kondisi leadership daripada orang-orang kita yang memang perlu kita tingkatkan. Saya kira mungkin itu mudah-mudahan bisa jadi masukan nanti Pak Ketua, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin penjelasan itu. Karena satu sisi kita melihat kita punya stok tinggi, satu sisi lagi stok finish produk kita juga kita dapat informasi juga masih
tinggi. Tapi kita ada, apakah memang ada suatu terobosan di sini dengan kontrak BHP ini? Begitu slab ini nanti masuk ke ASN atau CRC itu jadi duit. Kalau memang itu yang terjadi, mungkin itu bisa dalam jangka waktu dekat kita bisa mendapatkan satu likuiditas mungkin. Jadi ya BHP nih Pak ya. Saya terangin aja dulu. Kemarin itu yang Bapak dengar dan baca itu adalah MOU Pak ya. Ini salah satu usaha kita untuk mengamankan suplai raw material khususnya slab. Slab ini Bapak-Bapak sebagaimana diketahui dari material yang alat pabrik kita yang ada, steel making sama rolling, itu setiap tahun itu rata-rata 500 sampai 600 ribu slab itu harus disunting kalau pasarnya memungkinkan. Nah ini dari mana? Nah, sehingga teman-teman di sini melihat logistik ya, saya mengatasnamakan logistik, mencoba melihat fungsi logistik bagaimana mengamankan suplai yang 600 ribu per tahun, salah satunya dengan long term kontrak. Nah, salah satu source-nya itu BHP. Slab ini tidak akan kita beli Bapak kalau dia tidak beli CRC-nya. Jadi itu timbal balik lah, kayak apa namanya itu barter begitu Pak. CRC yang disebut Pak Pur 400 ribu itu rencana akan ditandatangani MOU yang akan datang, itu bukan untuk tahun depan tapi sampai dengan diperkirakan 400 itu tahun 2008-2009. Yang mulai tahun depan akan naik secara gradual. Perlu diketahui tahun ini BHP itu hanya baru menyerap sekitar 6.000 per bulan. Jadi kalau setahun ya sekitar 60 sampai 70.000 ya. Bayangin kalau dia 400 itu dia mau buka line satu baru di sini. Kemudian mereka mau menjadikan ASEAN sebagai bisnis yang support raw material yaitu CRC roll-nya itu dari KS. Itulah yang mencapai 400. Jadi bisnis yang namanya slab itu ada dua fungsi, itu barter satu, dua, sehingga tadi kesulitan likuidasi mungkin bisa dihindari dengan model barter, ya. Jadi barternya itu misalnya CRC dia beli berapa, nilainya berapa, ya itulah slabnya beli segitu. Kedua, tujuannya menghindari perantara, trader, itu direct. Pak ya. Yang ketiga sebagai salah satu sumber untuk long term supply slab, salah satu gitu Pak. 200.000 itu dijanjikan akan disuplai kualitas premium. Tadi kualitas premium itu memang selama ini di slab XBHP itu memang slab bagus Pak, itu dibandingin yang lain, kecuali dulu saingannya itu Exposco. Kalau Pak Purwo Yes ini ngerol di ASN itu biasanya kalau slab dari Posco itu dingin empuk. Jadi enak gitu ya, yieldnya tinggi, rejectnya rendah. Nah kedua di bawah itu Posco ini Disco. Itu yang disebut premium itu. Saya kira itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang dengan ada satu jaminan kalau kita beli nanti dari harga apa Pak? Maksudnya kita beli dengan jualnya nanti jangan-jangan kita beli sekarang dengan BHP pada saat